Hai Sobat BPJS Kesehatan, ada tiga hal yang perlu kita bahas pada peserta BPJS Kesehatan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apakah teman-teman sudah melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan atau belum? Bagi yang belum mendaftar, bolehlah coba silakan didaftarkan. Terlebih khusus penjelasan kali ini bagi peserta yang ingin mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Oke, dan yang akan saya sampaikan tiga hal di sini adalah hal yang akan teman-teman temukan pada BPJS Kesehatan ketika teman-teman sudah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri. Oke, ikuti video saya sampai selesai. Oke, jadi yang pertama yaitu penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran itu mengapa sampai terjadi penangguhan pembayaran? Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman memilih untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan segmen Mandiri dengan persyaratan yang sudah disiapkan, teman-teman mendaftar dan jika pendaftarannya berhasil, maka teman-teman akan ada dalam masa pembayaran. Masa pembayaran itu dia terjadi selama 14 hari. Jadi biasanya peserta setelah mendaftar, peserta akan dikasih nomor virtual akun. Nomor virtual akun itu untuk melakukan pembayaran nanti. Di bawah nomor virtual akun itu, biasanya di bagian bawah, itu sudah ada tanggal untuk awal pembayaran dan akhir pembayaran. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus membayar sesuai dengan tanggal tersebut? Iya, harus kita bayar sesuai dengan tanggal tersebut. Dan pertanyaannya lagi, apakah kita bisa membayar di depan tanggal pembayaran atau sebelum tanggal pembayaran? Tidak bisa, karena sistem akan membaca tagihan kita pada tanggal yang sudah ditentukan pada sistem. Contoh, misalnya teman-teman mendaftar dan teman-teman pada virtual akun itu keluar bahwa melakukan pembayaran pada tanggal 7 bulan 5 misalnya. Tetapi sebelum tanggal 7 bulan 5 teman-teman sudah mau melakukan pembayaran. Tidak bisa teman-teman. Teman-teman mulai bisa melakukan pembayaran pada tanggal 7 seperti yang tertera pada virtual akun teman-teman. Nah, lalu misalnya batasnya itu jatuh pada tanggal 14 contoh. Apakah kita bisa membayar nanti di tanggal 15? Tidak bisa, teman-teman harus membayar pas mentoknya di tanggal 14. Jika tanggal 15 baru teman-teman mau melakukan pembayaran, teman-teman sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Nah, dan jika teman-teman sudah tidak melakukan pembayaran, maka teman-teman akan ada dalam masa penangguhan. Nah, masa penangguhan inilah yang harus teman-teman laporkan ke BPJS Kesehatan supaya sistem pembayaran teman-teman itu diupdate lagi tanggalnya supaya teman-teman bisa melakukan pembayaran. Kasus yang sering terjadi itu begini, peserta sudah mendaftar dan sudah mendapat virtual akun, artinya sudah ada tanggal pembayaran awal dan tanggal pembayaran akhir, tetapi peserta tidak pernah melakukan pembayaran sampai lewat dengan batas akhir yang sudah ditentukan, begitu. Lalu setelah itu peserta berpikir bahwa kemungkinan sudah tidak melakukan pembayaran, jadi sistemnya itu sudah terhapus, lain dan sebagainya. Peserta itu balik lagi ke kantor dan mengatakan bahwa ingin melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan tanpa dia sadar kalau sebelumnya itu dia sudah terdaftar, hanya saja dia belum melakukan pembayaran. Pertanyaannya, apakah bisa mendaftar ulang lagi? Tidak bisa. Solusinya, kita akan mengupdate nomor pembayarannya untuk dia bisa melakukan pembayaran, dan dia harus menunggu selama 14 hari lagi baru bisa melakukan pembayaran. Dan tetap pada prosedur yang awal harus membayar sesuai dengan waktu yang diberikan pada nomor virtual akun. Yang berikut kedua yaitu premi. Premi itu biasanya anggaplah tagihan sebenarnya. Premi itu kalau pada sistem di aplikasi mobile JKN biasanya kalau kita sudah tidak membayar, tidak aktif karena ada premi itu di status kepesertaan kita ya, tidak aktif karena premi. Artinya ada tunggakan teman-teman atau tagihan teman-teman yang belum teman-teman lunasi, makanya ada di situ keterangan tidak aktif karena premi. Jadi biasa orang agak bingung, kira-kira tagihan dan premi itu sama atau tidak? Premi itu karena teman-teman belum melakukan pembayaran. Pembayaran tagihannya itu ya tinggal teman-teman bayar. Setelah itu kartunya akan aktif kembali, seperti itu teman-teman. Lalu begini teman-teman, ya hal yang paling sering terjadi yaitu ada orang yang sudah mendaftar. Ini kita kembali ke penangguhan peserta yang pada awal pendaftaran ya. Ada peserta yang sudah melakukan pendaftaran dan mereka tidak melakukan pembayaran, maka mereka akan ada dalam penangguhan pembayaran. Dengan harapan mereka bahwa pada suatu waktu ketika mereka ingin membayar, mereka bisa langsung membayar. Itu saya ingatkan bahwa tidak bisa.
Karena batas yang sudah ditentukan itu adalah batas awal dan batas akhir. Jadi kalau sudah lewat dari batas akhir, maka teman-teman tidak bisa melakukan pembayaran lagi, harus mengupdate lagi, dan harus menunggu 14 hari lagi teman-teman, atau 2 minggu lagi, baru teman-teman bisa melakukan pembayaran. Begitu teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan terkait penangguhan pembayaran ini. Jadi kadang mereka berpikir begini, jika mereka sudah ada dalam masa penangguhan pembayaran, artinya tidak melakukan pembayaran, dan ketika mereka mengatakan bahwa jika kita sudah tidak membayar begini, apakah kita bisa mendaftar ulang lagi? Oh, itu tidak bisa. Jadi data teman-teman di BPJS itu kan semuanya by NIK teman-teman. Jadi kalau sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, entah teman-teman ada tunggakan, sudah membayar atau belum, data teman-teman tetap akan ada di sistem. Dan yang bisa menghilangkan data teman-teman adalah akta kematian teman-teman. Artinya teman-teman sudah meninggal dulu baru bisa dihapuskan datanya. Ini yang paling sering terjadi juga, yaitu ada peserta yang sudah tidak membayar tunggakan atau premi sudah beberapa tahun, 2 tahun lah, begitu. Lalu karena dia merasa bahwa tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, lalu dia mengkonfirmasi bahwa apakah kepesertaan dia itu bisa dihapus atau dihilangkan saja, dan dia mendaftar sebagai peserta yang baru. Kita kembali kepada pembahasan yang awal bahwa peserta BPJS Kesehatan terdaftar by NIK. Jadi tidak bisa, mau sampai dimanapun, sampai kapanpun, tagihan teman-teman akan tetap terbaca sebagai utang dan tetap akan teman-teman bayar. Begitu. Jika tidak teman-teman bayar utang tersebut, suatu ketika misalnya teman-teman sudah menjadi seorang pegawai negeri sipil PNS P3K, dan teman-teman ingin mengalihkan data teman-teman ke status pekerjaan yang baru sebagai segmen PPU, pekerja penerima upah, utang atau tagihan teman-teman di BPJS Mandiri itu tetap harus dilunasi terlebih dahulu, baru kita bisa mengalihkan data dari yang mandiri masuk kepada status pekerjaan yang sekarang, misalnya PNS P3K atau pekerja swasta dan lain-lain. Begitu teman-teman. Itu banyak kasus biasanya secara tidak sadar banyak orang berpikir bahwa mereka itu belum terdaftar di BPJS Mandiri, tetapi ada yang sudah terdaftar. Kadang keluarga daftarkan dan peserta tersebut tidak sadar bahwa dia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen Mandiri, sehingga ketika dia dengan semangatnya ke kantor BPJS Kesehatan ingin melakukan pendaftaran, ternyata dicek begini, namanya sudah terdaftar. Dan yang paling kaget adalah karena sudah memiliki tunggakan. Ya, pasti bertanya-tanya, loh kenapa saya tidak pernah mendaftar? Pasti keluarga Anda sudah mendaftar. Dan untuk mengalihkan masuk kepada status pekerjaan yang baru, misalnya PNS atau P3K dan lain-lain, itu tetap harus melunasi tagihan itu. Dan tagihan yang harus dibayar itu bukan Anda sendiri. Misalnya Anda terdaftar dengan mama, bapak, adik, kakak, yang harus dilunasi semua tagihan itu. Tidak bisa melunasi satu saja, misalnya Anda saja yang mau dialihkan segmennya, itu tidak bisa. Semua yang terdaftar bersama-sama dengan Anda di BPJS Mandiri harus dilunasi terlebih dahulu, baru bisa dialihkan data Anda ke segmen yang baru, misalnya PNS. Oke, seperti itu. Saya rasa video ini sangat singkat, tetapi semoga bermanfaat bagi teman-teman yang selama ini agak bingung terkait dengan penangguhan pembayaran premi atau tagihan. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa dibagikan buat teman-teman yang lain. Terima kasih, tetap stay di Putih Tutor. Terima kasih.